Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segenap pengurus yayasan yang saya hormati, Bapak Kepala SDIT Tunas Cendikia yang saya hormati, para tokoh masyarakat, alim ulama, para pejabat birokrasi, Bapak Ibu jamaah semua, orang tua wali murid SDIT Tunas Cendikia yang hadir, yang insya Allah semua saya doakan menjadi penghuni surga, amin. Yang mau ke surga unjuk tangannya sekarang. Waduh. Dah cukup, jangan tinggi-tinggi. Coba saya ganti pertanyaannya. Yang mau masuk surga sekarang juga unjuk tangan. Wah, udah siap Bapak. Berarti mati dulu loh Pak. Masya Allah. Iya, alhamdulillah yang semua di sini mau masuk surga. Tapi masuk surga itu nggak gratis dan butuh perjuangan. Nanti di ujung acara dan di tengah acara saya akan ngetes seberapa besar niat kita ingin ke surga, seberapa besar keinginan kita buat masuk surga. Ya, bagaimana caranya nanti kita akan bahas. Tapi setelah itu, sebelum itu saya akan membicarakan tentang kelahiran seorang manusia yang gara-gara beliau kita semua ngumpul di sini. Yang gara-gara beliau nanti insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan juga akhirat. Dan semoga gara-gara beliau kita semua masuk surga, amin. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kenal sama Nabi kita? Kenalan di mana? Kenalan di pengajian. Kenalan di pengajian. Masya Allah, betul, mantap. Kalau pepatah menyampaikan tak kenal maka ta'aruf, Pak. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kita kenalan sekarang. Ya, sebelumnya tadi kenalan sedikit, nama saya kurang lengkap, nama saya juga agak salah itu. Saya Hilmi Firdausi. Ya, nanti di googling aja nama saya, segala macam detailnya panjang banget lah ya, nggak usah disebutin detail saya. Nanti saya kalau di Jawa Timur suka disebut Gus Hilmi ya, karena saya anak Iyai dari Jawa Timur. Tapi kalau di luar Jawa Timur saya biasa disebut sebagai UHF, kayak antena ya, Ustadz Hilmi Firdausi ya. Silakan. Saya biasa rutin ngisi di televisi, kadang-kadang di dalam. Harusnya siang ini saya di iNews, tapi karena cinta saya sama warga Cilegon, saya hadir di sini ya. Menolak untuk acara TV sudah 6 kali minta saya, tapi gagal terus. Besok saya seharusnya di Damai Indonesiaku, tapi juga harus meninggalkan TV ya. Saya 2 bulan ini nggak di TV karena acaranya full maulid ketemu sama jamaah. Jadi saya ini banyakan ketemu jamaah Bu dibanding ketemu istri ya. Ya, ada jomblo-jomblo sedikit nggak apa-apa ya. Alhamdulillah musim maulid seperti ini. Baik, Nabi Muhammad SAW, ini ada anak-anak ya. Kita kenal ya, siapa nama bapak beliau? Abdullah, meninggal di usia 2 bulan dalam kandungan. Ibunda beliau Aminah. Kita hafal ya dengan lagunya ya. Abdullah nama ayahnya. Ada di apa? Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia. Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, Bani Quraisy namanya. Gitu. Kalau ada hadroh enak sini nih, nggak ada hadroh sih ya. Masya Allah. Kita kenal lewat nasyid itu, lewat lagu itu. Ya. Tapi ternyata tidak cukup dengan mengenal silsilah beliau tanpa kita mengetahui bagaimana seluk beliau, bagaimana kisah hidup beliau yang begitu mempesona. Nabi kita usia 6 tahun sudah jadi yatim piatu.
Usia 8 diasuh sama kakeknya. Kakeknya meninggal, diasuh sama pamannya. Lalu beliau diajari cara berdagang di umur 12 tahun. 12 tahun kalau anak SD itu kelas berapa, Pak? Kelas 6 ya? Kelas 6 sudah diajari berdagang, menjadi seorang pedagang ekspor impor. Dagangnya ekspor, langsung ke luar negeri, keluar Mekah. Di negeri Syam. Negeri apa namanya? Syam. Syam di mana hari ini? Syam itu hari ini, Bu, ada 4 negara. Libanon, Jordania, Syria, dan yang sedang konflik hari ini, Palestina, itu Syam. Muhammad muda diajak keliling Syam untuk memperdagangkan dagangan orang-orang Mekah. Pulang ke Mekah untung besar. Maka makin banyak orang Mekah nitip dagangannya kepada Muhammad. Sampai usia 20 tahunan, Muhammad muda sudah menjadi konglomerat muda. Pemuda kaya raya. Dan membuat seorang wanita bangsawan dan konglomerat juga bernama Khadijah binti Khuwailid jatuh cinta. Bilang sama asistennya, coba kamu tanya Muhammad masih jomblo apa enggak. Ditanya, ternyata Muhammad muda masih jomblo. Tanyain, mau enggak jadi imam aku. Ditanya, sebentar ya, aku berunding dulu sama paman-pamanku. Dan alhamdulillah ternyata Muhammad muda menyetujui. Akhirnya Muhammad melamar Khadijah. Hikmahnya apa? Ternyata perempuan boleh menawarkan diri dulu kepada laki-laki, dengan catatan laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki salah, ya nggak boleh. Laki-laki soleh silahkan tawarkan diri. Ibu, bukan ibu ya, ibu udah punya kan, punya anak. Ya. Ibu punya anak, perawan, gadis, ada imam masjid, ada ustadz, ada orang soleh. Tanya, ustadz, sudah punya calon belum? Kalau belum, mau nggak jadi menantu saya? Boleh. Dengan syarat laki-laki yang soleh. Muhammad diajukan untuk menjadi imamnya Khadijah dan ternyata beliau bersedia. Ada yang tahu nggak mas kawinnya Rasulullah? Mas kawinnya Muhammad muda kepada Khadijah? Ada yang tahu? Mas kawinnya itu katanya udah kenal. Berapa mas kawinnya? Ikhtilaf. Tapi yang paling masyhur, mas kawinnya ada 20 ekor unta merah. Berapa? 20 ekor unta merah. Unta merah tuh bukan unta biasa, Pak. Kalau unta biasa harga itu 75 sampai 100 juta. Di sini ada tukang unta nggak sini? Atau ada ontanya di sini? Onta itu 75 sampai 100. Tapi unta merah Bapak Ibu tahu harganya berapa? Silahkan dibaca di buku biografi Rasulullah SAW. Unta merah itu harganya 400 dinar. 1 dinar ada yang tahu berapa? Yuk kita belajar yuk. 1 dinar ada yang tahu berapa? Itu senilai dengan 2 gram emas, Pak. Berapa? 2 gram emas. 1 dinar 2 gram emas. Harga 1 gram mak nih, tukang emas. Woi. 1 gram berapa? 2.250. Hitung 2 juta lah Pak ya. Bulutin lah ya ke bawah 2 juta ya. Berarti 1 gram 2 juta. 1 gram 2 juta, 1 dinar 2 gram. 1 dinar sama dengan 4 juta lah. Ini harga paling bawah nih. Harga jual ya. Bukan harga beli ya. Ya, harga jual 2 juta lah hitung lah ya. Berarti 1 dinar itu 4 juta. Kalau 400 dinar berapa kira-kira? Wah, ya hitung Pak. Berapa? 4 juta kali 400, 1,6 miliar. Kali 20 untanya. 32 miliar mas kawinnya Muhammad kepada Khadijah. 32 miliar Pak. Ini Bapak saya tanya, nih anak semua lah. Laki-laki di sini di Cilegon nih, kalau disuruh ngasih mas kawin 32 miliar, lanjut kawin apa kabur? Kabur. 32 miliar Pak, mending buat usaha buat pabrik ya. 32 miliar mas kawinnya Muhammad kepada Khadijah. Artinya Muhammad bukan pemuda miskin, orang kaya. Nih, para jomblo yang belum nikah, ya, hikmahnya apa? Berikan mas kawin yang terbaik buat calonnya. Ini gantian saya tanya sekarang para perempuan di Cilegon nih. Ibu, yang sudah menikah, saya boleh tebak nggak? Kira-kira benar apa enggak nih tebakan saya? Ibu mas kawinnya dulu seperangkat alat sholat, betul?
Perang alat berat. Coba di sini yang mas kawinnya seperangkat alat sholat ada? Semuanya ya? Hampir semuanya seperangkat alat sholat. Apakah itu sah? Boleh. Asal perempuannya ridho, mau nggak apa-apa. Untungnya perempuan Indonesia itu qanaah. Kalau di Arab Pak mahal Pak. Teman-teman kami itu mutawid, mukimin di Arab. Kalau mau cari istri nggak mau orang Arab. Bukan karena nggak cantik, tapi mahal. Maka mereka pulang dulu ke Indonesia, bawa bininya ke Arab lagi. Karena dicontohkan Rasulullah, mas kawinnya 32 M. Kalau Indonesia seperangkat alat sholat cukup. Masya Allah, itulah qanaahnya perempuan Indonesia. Saya bilang Bu, ya bukannya kita qanaah Bu, tapi tolong besok kalau ada laki-laki yang lamar, ya kasih maharnya lebihin dikit napa? Seperangkat alat sholat dan masjidnya, misalkan gitu. Atau seperangkat alat sholat boleh, tapi ada maharnya yang lain, perhiasan segala macam, supaya apa? Bisa dijual. Kenapa demikian? Bukan matre Bu. Kenapa perempuan dapat mahar? Karena dalam Islam perempuan ini punya hak waris, namun cuma separuh laki-laki, betul nggak? Perempuan tuh hak warisnya separuh laki-laki. Yang separuh dari mana? Ternyata yang separuh itu adalah mahar dari suaminya. Begitu dalam Islam Pak. Makanya mahar itu harus ada nilainya. Dan itu harta istri, bukan harta bersama. Bapak dulu pernah minjem mas kawin sama bini, gantiin Pak. Kan awal-awal nikah, Neng, abang nih mau buat usaha Neng, gak ada modal, boleh gak abang pinjem cincinnya, abang pinjem mahar kita? Boleh, balikin 10 kali lipat gitu. Karena itu hartanya istri, gitu ya. Jadi mahar adalah haknya istri, bukan hak suami. Kalau suami pinjam berarti harus diganti. Muhammad 32 miliar. Menikah dengan Khadijah selama 25 tahun, Masya Allah. Punya anak 6, yang hidup tinggal Fatimah Zahra. Saya mau tanya, selama Rasul kita menikah dengan Khadijah, apakah beliau menikah dengan perempuan lain? Saya ulangi pertanyaan karena sensitif ini. Rasulullah dengan Khadijah apakah menikah lagi? Pertanyaan saya, artinya Rasulullah itu poligami apa monogami? Bingung mulai di sini ya. Rasulullah itu monogami apa poligami? Dua-duanya benar. Rasulullah monogami, Rasulullah pun poligami, disingkat monopoli. Rasul monogami ketika menikah dengan Khadijah. 25 tahun dia tidak menikah dengan perempuan lain. Baru setelah itu beliau menikah dengan perempuan-perempuan yang lain, tapi bukan atas dasar syahwat beliau, namun Allah yang suruh dengan berbagai macam alasan. Contoh, istri kedua Nabi, ada yang tahu siapa? Seorang janda apa perawan? Janda Pak. Janda perang Badar. Namanya Siti Sa'odah. Usianya 65 tahun. Wahai bapak-bapak yang mau nyunah, saya mau ikut Rasul, Neng. Silahkan Pak, cari yang kedua umurnya 65. Apa yang penting kaya? Yang penting kaya. Apa saya mau? Ya Allah. Janda umur 65. Artinya mohon maaf, kalau ada laki-laki ingin nambah ya, aku ikut sunnah Rasul. Rasul tuh yang kedua ternyata umurnya 65. Karena pernikahannya bukan atas dasar syahwat. Begitu pula ketika beliau menikahi Aisyah, Pak. Umurnya berapa dinikahi? 6 tahun. Hidup bersama umur 9 tahun. Itu bukan atas syahwat, tapi dipelintir sama orang-orang pembenci Islam. Dibilang apa? Nabi Muhammad suka anak kecil. Nabi Muhammad naudzubillah pedofil. Astagfirullah. Padahal waktu itu umur 9 tahun tuh gede. Orang Arab 9 tahun tuh bongsor, sudah baligh. Dan ini bukan kehendak Muhammad, tapi kehendak Allah. Mimpi 3 kali Pak, Bu, untuk menikahi Aisyah. Yang pertama apa hikmahnya? Untuk menggabungkan atau menjadikan sahabat beliau sebagai kerabat.
sahabat terbaik beliau. Siapa? Abu Bakar. Jadi mertua Rasulullah. Yang kedua apa? Ternyata Aisyah itu wanita yang sangat cerdas, pinter Pak, hafalannya kuat. Nanti beliau akan banyak meriwayatkan hadis, terutama tentang perempuan. Tuh. Kalau nggak ada Aisyah, mungkin bapak ibu-ibu nggak tahu caranya bersih-bersih dari haid, bersih-bersih dari nifas. Itu semua Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa demikian? Rasul kalau mau mengajarkan bab toharoh, bersih-bersih dari haid, kira-kira sahabat siapa yang dipanggil? Berani nggak manggil Umar? Umar, sini. Ya Rasulullah, siap. Yuk kita belajar tentang haid. Nggak mungkin Pak. Umar main pedang Pak. Masa iya masalah haid? Dan belum pernah haid juga. Manggil sahabiah, sahabat perempuan, nggak enak. Ya, karena ini kan masalah yang sensitif dong, tabu. Masa manggil bukan mahramnya? Maka yang paling tepat Rasul langsung mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Direkam dengan beliau baik-baik sekali sampai ribuan hadis beliau hafal Pak. Itu gara-gara Aisyah radhiyallahu anha. Itulah motivasi beliau menikahi seorang anak kecil, tapi cerdas dan jenius luar biasa. Tapi dipelintir jadi penyuka anak kecil. Naudzubillah ini dari. Ibu-ibu, bapak sekalian, ketika dengan Khadijah menikah, di ujung hidupnya Bu, Khadijah Bu dulu kan kaya raya, konglomerat. Namun ketika mau meninggalnya beliau itu Bu, kain satu saja nggak punya. Ketika badannya ditutupi atasnya, bawahnya kebuka. Ditutupi bawahnya, atasnya kebuka. Rasul ketika itu, Khadijah berpangku di pangkuannya Rasul. Dalam keadaan sudah sakaratil maut, Rasul menangis Pak, meneteskan air mata jatuh ke pipi Khadijah yang sedang terbaring dan sedang memejamkan mata. Tiba-tiba Khadijah bangun. Wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak ridho padaku? Kata Khadijah. Kata Rasulullah, demi Allah istriku, mana mungkin aku tidak ridho kepada kamu. Kamu ini dulu wanita bangsawan, kaya raya, terkenal, namun gara-gara menikah denganku, hidupmu menjadi seperti ini sekarang. Kekayaanmu habis. Bahkan mohon maaf, di balik punggungnya Khadijah Bu, ada bekas anyaman tikar bambu. Karena semenjak menikah dengan Muhammad, ketika diangkat menjadi Rasul, diboikot, Khadijah tak pernah lagi tidur di atas kasur empuk. Sedih Rasul melihat keadaannya, maka beliau menangis. Apa jawaban Khadijah nih? Jawaban Khadijah sang istri salihah. Kata Khadijah begini, wahai suamiku ya Rasulullah, jangankan hartaku, jangankan jiwa dan ragaku, nanti kalau aku sudah mati, aku sudah dikubur, dan aku sudah menjadi tulang belulang, andai engkau mau berdakwah, menyeberangi sungai dan lautan, butuh rakit, galilah kuburku, ambil tulang belulangku, ikat dia semua menjadi rakit yang akan bantu menyeberangkanmu ke laut sana. Allah Akbar. Istri solehah. Maka sampai kapanpun Khadijah akan selalu disebut Rasulullah, yang membuat istri lainnya pada cemburu Pak. Ya, dikit-dikit Khadijah. Maka Aisyah tuh cemburu banget sama Khadijah. Semua cemburu sama Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah adalah istri terbaiknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya beliau nggak nikah lagi tuh, monogami. Setelah itu baru menikah lagi dengan yang lain. Bapak sekalian, Rasul kita ini kira-kira sebagai suami romantis apa enggak? Nah, aku mau tanya nih, ibu-ibu di rumah suaminya romantis nggak Bu? Jangan bapak yang jawab, ibu-ibu. Bu, ibu di rumah suaminya romantis nggak? Romantis kalau lagi bapak ini teriak-teriak aja nih. Romantis kalau lagi punya duit Pak. Kalau nggak punya duit Pak, nggak romantis. Masya Allah ya. Bu, Nabi kita romantis nggak Bu? Romantis. Ini saya mau kasih tahu bahwa romantis adalah sunnah Rasul Pak. Megang tangan istri itu pahala Pak. Saya contohkan ya. Nabi kita itu saking romantisnya, beliau tidak pernah memanggil istrinya dengan nama aslinya. Selalu pakai nama kesayangan.
Contoh Aisyah radhiyallahu anha nggak dipanggil Aisyah, tapi dipanggil ya Humairah. Apa artinya? Yang pipinya kemerah-merahan. Bapak-bapak Cilegon protes, Ustadz, bini saya pipinya nggak merah, kulitnya nggak putih, pipinya ireng. Terus panggilan yang cocok apa? Saya jawab, Hajar Aswad. Cocok ya Pak? Ibu protes, iya Ustadz, kan itu batu hitam Bu, hitam-hitam dari surga. Hajar Aswad itu batu hitam dari surga. Tiap hari ribuan orang, puluhan ribu orang pengen nyium dia Bu. Bener kan? Silakan ibu ke Mekah sana, ke Ka'bah, lihat tuh Hajar Aswad. Kalau bisa nyium jago dah. Saya Bu sering banget ke tanah suci, itu nyium bisa hitungan jari Pak. Kalau lagi hoki bisa kita nyium tuh, kalau enggak udah kepental-pental kita. Orang kita kan kecil Pak, lawan orang gede-gede habis kita Pak. Sampai ada yang berprofesi jadi joki buat nyium Hajar Aswad. Tuh orang Madura tuh kerjanya tuh. Teman saya tuh dijokiin Pak 100 real. Ya Allah, 400.000 buat nyium batu hitam. Nah makanya Ibu, kalau dipanggil Bapak Hajar Aswad nggak apa-apa Bu. Besok panggil ya Pak ya, wat gitu. Nggak apa-apa Bu, itu penghormatan Bu. Ya, orang mau nyium Hajar Aswad tuh sampai bayar Bu. Ya, Hajar Aswad gitu ya, panggil dengan panggilan kesayangan. Kalau di rumah dipanggil apa Bu biasanya Bu? Ayang gitu ya? Hah? Beb, ay beb gitu Bu. Nih, saya kasih tahu nih, kalau dipanggil ay beb jangan seneng dulu. Ditanya, Bang, ini ay beb maksudnya apa? Ayam, bebek, apa gimana gitu? Iya ya. Intinya apa? Panggil dengan panggilan yang romantis, apapun silakan. Yang kedua, Rasul sama Aisyah kalau minum air gelasnya cuma satu, nggak 2 gelas pakai cangkir ayah bunda, nggak usah. Zaman sekarang gitu ya, ayah bunda, mama, papa, abi, umi, nggak usah. Rasul kalau minum sama Aisyah gelasnya cuma, besok yang ngatur pecahin ya Bu ya, pecahin aja. Gelasnya berdua, abi, umi. Bahkan Aisyah dan Rasulullah itu kalau minum selalu di lokasi bibir yang sama Pak. Oh, romantis Bu. Masya Allah, anak kecil tutup kuping dulu ya, ini dewasa nih. Gitu. Suatu ketika Rasul kalau pulang pengajian selalu dibuatkan air gula Pak. Mungkin ya teh manis lah kira-kira. Ya, teh manis. Suatu ketika Rasul pulang pengajian, Aisyah lagi banyak pikiran Pak. Yang tadinya mau buatin teh manis, dia salah masukin. Harusnya gula, yang dimasukin garam. Ya, dimasukin garam, maunya buat teh manis malah jadi oralit Pak. Ya. Rasul pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Seperti biasa langsung disuguhi teh manis, air gula itu. Rasul minum tanpa prasangka apapun. Minum glek, 1 glek pertama. Rasul diem, nggak berekspresi, nggak bereaksi, diam aja. Selanjutnya diterusin glek sampai habis. Aisyah kan melongo gini, ya Allah, suami gua haus amat. Haus amat ya Rasulullah. Sambil ngambek, Aisyah tuh ngambek Bu, suka ngambek karena masih bungsu, masih kecil. Ya Rasulullah, kenapa dihabisin? Kan biasanya disisain buat aku, ini kenapa dihabisin? Rasul diam aja, sambil nganasin tuh. Rasul diam aja. Terus Aisyah nyerocos begitu, diambil apa namanya, cangkirnya, dibawa ke dapur. Sambil terus ngegerunyem gitu Pak, kesel. Kan biasanya kan dibagi, ini dihabisin semua. Emang seenak apa sih teh manisnya? Ada sisa dikit Pak, dicolek sama dia gelasnya tuh. Ya, dijilat sama dia. Ya Allah, Rasulullah, ini mah air garam, bukannya teh manis. Kenapa nggak bilang dari tadi, malah dihabisin lagi? Sambil merasa berdosa, kata Rasulullah gini, sambil ngusap-ngusap kepalanya, wahai istriku, laki-laki itu kalau ada yang manis, yang enak, dibagi sama istrinya. Kalau pas dapat yang asin, yang asem, yang pahit, yang nggak enak, dia telan sendiri. Gitu Pak. Iya Pak ya, Bu.
bapak bu besok kalau dapat rezeki yang enak-enak bagi sama bininya, jangan bini orang. Gitu ya. Kalau dapat masalah jangan ceritain sama istrinya, telan sendiri. Itu namanya suami yang baik. Rasulullah seperti itu. Ya. Rasul sama Aisyah juga sering menghibur diri berdua. Suka nobar, tau nobar? Nonton bareng. Rasul sama Aisyah nobar, bukan di bioskop, kagak di bioskop zaman dulu. Nonton pertunjukan kesenian, terutama teman-temannya Bilal bin Rabah suka mempertunjukkan kesenian ala Habasyah, Ethiopia. Ya, suatu ketika Bilal bilang sama Rasulullah, aku bawa teman-temanku nih dari Habasyah mau mempertontonkan tarian tombak. Apakah engkau sudi melihatnya ya Rasulullah? Ya, aku mau tapi sama istriku ya. Siap ya Rasulullah. Dipanggil Aisyah, ya Humairah, ta'al ke sini. Dipanggil, duduk bareng gini. Rasul di sini, Aisyah nyender di bahunya Rasulullah begini. Ya, so sweet ya Bu ya. Gini deh gini ya, gitu kan. Nah, nyender begini. Bilal mulai mempertontonkan tarian tombak. Muter-muter gitu ya, kan pakai kayak tarian di Papua gitu lah Bu ya. Muter 1 2 3 selesai. Ya Rasulullah udah selesai. Gimana? Bentar ya Bilal ya. Aisyah, ini udah selesai. Mau diteruskan apa mau berhenti? Kata Aisyah apa? Lanjut ya Rasulullah. Bilal lanjut. Muter lagi ya. Sampai berkali-kali putaran, ya Rasulullah sudah selesai tarian kami. Gimana? Terus apa berhenti? Bentar. Istriku, gimana ini? Udah selesai nih. Mau lanjut mau berhenti? Lanjut ya Rasulullah. Bilal lanjut, muter lagi terus. Sampai yang ketiga itu Rasul bilang, istriku mohon maaf ya, emang gak bosen nih ngelihat muter-muter kayak begini? Apa kata Aisyah Bu? Ya Rasulullah, sungguh sejak putaran pertama tadi aku sudah bosen. Ngapain juga ngeliatin muter-muter begitu? Tapi aku belum bosan duduk di sampingmu sambil menyenderkan kepalaku. Begitu Bu. Belum bosan nyender. Tuh enak ya. Kalau punya suami nyender di bahu suami. Kalau jomblo nyender di bahu jalan. Repot. Gitu ya. Ternyata romantis itu sunnah Rasul. Apalagi Bu, Rasul sebagai seorang pemimpin, Masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini asbabun nuzulnya ayat sejuta umat ini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Al-Ahzab ayat 21. Apa asbabun nuzulnya? Terjadi ketika tahun keempat Hijrah. Setelah perang Uhud, perang Badar selesai kita menang, perang Uhud hampir menang. Yang ketiga orang-orang kafir Mekah marah-marah. Ini kenapa Muhammad belum mati-mati juga ya? Ini kenapa Rasul belum mati-mati juga ya? Ya, sebelum saya teruskan, yuk sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, kita selawatan bareng-bareng ya. Siap ya? Selawatan sambil nanti tim kami dari teman-teman lembaga akan berkeliling untuk mengelilingkan sunduk untuk perjuangan dakwah mereka, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Silakan teman-teman berkeliling, sudah siap membawa sunduknya? Kita selawat kepada Nabi sambil nanti ibu bapak memberikan infak untuk perjuangan mereka membantu saudara-saudara kita di Palestina. Siapkan infak terbaiknya, sama-sama kita iringi dengan membacakan selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassa
nazalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Baik, jazakumullah khairan katsira untuk Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Nanti di ujung acara insyaallah kita akan melanjutkan kembali dengan komitmen infak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik, lanjut tentang asbabun nuzul surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ceritanya waktu itu orang-orang kafir Mekah menyusun pasukan sampai 10.000 orang, ditambah para pengkhianat Yahudi di kota Madinah ada 2.000 orang. Untuk apa? Membunuh Rasulullah Muhammad SAW. 12.000, 10.000 orang luar Mekah, 2.000 orang Yahudi di kota Madinah akan membunuh Muhammad SAW. Ya, orang Yahudi memang dari zaman dulu hobinya suka berkhianat. Sampai detik ini, kemarin baru gencatan senjata Pak, setuju sama proposalnya Donald Trump. Baru beberapa jam Gaza dibom lagi tuh sama si setan Yahu tuh. Ya, setan Yahu ya, bukan, saya bukan nyebutnya Netanyahu enggak, tapi setan Yahu. Itulah orang-orang Yahudi dari zaman dulu, karakternya suka berkhianat. Maka ada 2.000 orang akan berencana membunuh Nabi, padahal sudah punya perjanjian dengan Nabi di kota Madinah. 12.000 akan menyerang Madinah. Nabi mengumpulkan para sahabat. Karena waktu itu Pak, cuman ada 3.000 orang Madinah. Itu pun laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang tua. Gimana kita mau menghadapi 12.000 orang? Gak masuk akal ini. Maka Nabi mengumpulkan para sahabatnya, ditanya, gimana enaknya kita strateginya? Kata para sahabat, bismillah Rasulullah, kita perang langsung lawan mereka. Kita berharap seperti perang Badar, ada malaikat yang menolong kita. Kata Rasul, jangan, cari mati namanya. Enggak boleh kita langsung minta sama Allah. Kita ikhtiar dulu. Jangan langsung mengharapkan pertolongan malaikat. Jangan. Susun strategi dulu, ikhtiar dulu, tawakal baru. Maka ditolak usulnya. Ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, izin usul. Ada apa Salman? Kalau di negeriku Persia, jika kita akan menghadapi pasukan besar, maka dua caranya. Yang pertama, membangun benteng yang tinggi. Yang kedua, menggali parit yang lebar, lubang yang lebar. Usul yang pertama nggak mungkin ya Rasulullah, karena kita nggak mungkin membangun benteng yang tinggi, kelamaan waktunya, keburu datang tuh pasukan penyerang. Yang paling masuk akal adalah menggali parit, menggali lubang. Kita menyebut dengan nama perang parit Pak, perang Khandaq, perang Ahzab. Maka waktu itu diputuskan untuk menggali parit di sebelah utara kota Madinah. Bapak Ibu kalau ada rezeki haji umroh, nanti minta tour leadernya mengantarkan ke bekas-bekas peninggalan perang Khandaq di sebelah utara kota Madinah. Ada 5 kilo itu jalanan lubang yang tergali. Namun sekarang sebagian sudah tertutup. Waktu itu terjadi di bulan Ramadan Pak. Perangnya bulan Syawal, persiapannya Ramadan. Ramadan di waktu Madinah sedang paceklik, tidak ada bahan makanan. Maka para sahabat sahur hanya menggunakan sebutir kurma dan seteguk air. Kurmanya itu pun tidak dimakan Pak, tapi diemut
supaya lama habisnya. Dan minum seteguk air untuk kemudian siangnya mereka menggali parit di utara kota Madinah. Panjangnya itu Pak 5 km, lebarnya itu 5 meter, kedalamannya 3 meter. Lubang besar. Digali di saat puasa yang sahurnya cuma sebutir kurma. Dan tanah di Madinah itu bukan kayak di Cilegon, tanahnya empuk, merah, digali gampang, iya kan? Di Madinah tanahnya kering, keras, dan bebatuan. Setengah mati Pak menggali lubang Pak. Panasnya 50 derajat. Saya haji terakhir tuh Pak 2024, panas 51 Pak. Sampai iPhone saya mati, overheat. Panas luar biasa. Itu yang dialami baginda Nabi. Tapi beliau walaupun Rasulullah, pemimpin, khalifah, presiden kan, beliau nggak angkat-angkat kaki, nyuruh-nyuruh nggak. Beliau ikut masuk ke lubang, nyebur ke lubang, ikut gali bareng-bareng para sahabat. Tuh pemimpin tuh Pak, nggak cuma nyuruh-nyuruh doang, langsung terjun ke lubang, ngegali bareng-bareng. Para sahabat sampai malu. Mereka bersenandung begini Pak, "Lau qa'adna wan nabiyyu ya'mal lakana minal 'amalil mudallal." Kalau saja Rasul kami bekerja kayak begini, kami malas-malesan, kami termasuk orang-orang yang tersesat, kata mereka begitu. Karena nabinya ikut nyebur langsung. Bukan pencitraan Pak, masuk gorong-gorong, bukan, masuk ke lubang. Langsung nyebur, langsung ikut ngegali. Enggak bawa wartawan, enggak, ikut ngegali bareng. Masya Allah. Nggak ada wartawan zaman itu, bukan pencitraan juga nyebur gorong-gorong, bukan, masuk lubang ngegali tuh. Sampai suatu ketika para sahabat Pak ketemu batu gede, dipindahin nggak bisa, dipecahin susah. Ya Rasulullah izin, kami ketemu batu besar, digorong nggak bisa, dihancurin nggak bisa, tolong ya Rasulullah. Maka Rasul mendekati batu itu, mana kampaknya? Apa beliung ya Pak ya? Mana beliung kalian? Yang bentuknya begini apa? Beliung kan Pak? Apa? Bencong. Belencong. Oh. Beliung kan kalau di Indonesia, belencong sini. Oh ya. Mana belencong? Enak banget belencong. Kira bencong deh. Mana belencong kali ya? Pas mau diangkat belencongnya begini, mau menghancurkan batu, tersingkaplah perut Nabi Pak. Keangkat perut Nabi. Para sahabat yang melihat itu langsung semua menunduk, sebagian menangis. Bapak Ibu tahu, para sahabat waktu itu kelaparan semua Pak. Kebayang sahur cuman pakai 1 butir kurma sama seteguk air, suruh ngegali lubang di tengah gurun pasir. Kebayang bagaimana kelaparannya. Maka para sahabat mengganjel perutnya untuk menahan lapar pakai 1 batu, para sahabat. Tapi ketika melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, tersingkap bajunya, ternyata Nabi kita diganjal perutnya dengan 2 batu. Artinya Nabi kita adalah manusia paling lapar saat itu. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi orang paling mulia seantero jagat raya ini menjadi orang paling lapar waktu itu, diganjal pakai 2 batu. Para sahabat nangis nggak kuat ngelihat itu. Jabir setelah dia nangis nunduk, ada Jabir bin Abdullah namanya, langsung lari meninggalkan lubang, pulang ke rumahnya, nanya sama bininya, "Istriku, kita punya apa di rumah? Ada bahan makanan nggak?" "Aduh, nggak punya apa-apa suamiku, cuman ada segenggam gandum dan seekor anak kambing kecil ini." "Ya sudah, aku tidak tega melihat Nabi kita kelaparan. Tolong gandum ini kamu olah menjadi roti, anak kambingnya akan aku potong, nanti dimasak jadi gulai kambing." Ya, roti sama gulai kambing. Kalau kita mungkin roti canai Pak ya, canai isi kare kambing, kayak gitulah kira-kira. Jadilah 3 potong roti Pak dengan isi kambing, daging kambing. 1 untuk Jabir bin Abdullah, 1 untuk istrinya, 1 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang Jabir, Allah Akbar, akhirnya aku bisa menjamu Rasulullah. Tapi cuma 3 potong. Maka pesan istrinya, nanti jangan teriak-teriak ya, ini cuma ada 3 porsi nih buat kita. Baik, siap istriku. Pulang langsung balik ke lubang itu, ketemu Rasulullah. Bisik-bisik lah, disamperin tuh sama Jabir.
Ya Rasulullah, nanti buka puasa datang ke rumahku ya. Insya Allah kami akan menjamu engkau. Ada sedikit makanan di rumah kami. Kata Jabir sambil berbisik kepada Rasulullah supaya nggak kedengeran sama sahabat yang lain. Kan cuma 3 porsi. Itu ada 3.000 Pak. Cuma 3 porsi. Nah, Rasulullah, jazakumullah khair Jabir. Terima kasih banyak. Baik, Rasul yang tadinya berdiri duduk begini Pak, tiba-tiba berdiri. Sahabatku, perhatian. Nanti maghrib insya Allah kita akan dijamu sama sahabat kita Jabir bin Abdullah di rumahnya. Hore, Allahu Akbar. Wah, seneng Pak. Udah lama gak makan, mau dijamu gratis kan seneng tuh. Wah, seneng semua bergembira kecuali Jabir. Lah, gimana caranya Rasulullah udah dibilang jangan teriak-teriak, jangan berisik-berisik, malah diumum-umumin begitu. Ya bingung aja. Rasul seakan tahu, udah tenang, ini urusan aku. Yuk, sahabat semua 3.000 orang Pak. Kita jalan ke rumah Jabir. Allahu Akbar, sambil bersenandung, bersolawat, semua dengan sangat gembira menuju rumahnya Jabir. Semua bergembira kecuali Jabir. Dari rumah isinya ngeliat dari jendela. Nah, apa-apaan suamiku nih? Dibilang bawa satu Rasulullah aja malah bawa ribuan orang. Ini gimana? Jabirnya begini, Pak. Sahabat-sahabat kata Rasul, berhenti ya, aku mau masuk ke rumahnya Jabir. Jabir masuk, Rasulullah masuk, tarik sama bininya. Entinya apa-apaan sih? Dibilang jangan berisik, jangan bilang-bilang lain, malah ngajak-ngajak gitu, gimana itu? Nggak apa-apa, ada Rasulullah deh. Kata Rasulullah, udah tenang Jabir, istri, mana makanannya? Ini ya Rasulullah, cuman ada 3 potong roti. Kalau dibilang 3 potong, bukan 3.000, 3 potong. Ya udah nggak apa-apa, mana? Minta baskom. Apa wadah ya? Ya kasih masukin ke wadah. Mana ada kain nggak menutup? Ada kain, ditutupi kain. Sudah, Jabir, istri duduk di sini. Aku langsung yang akan melayani sahabat-sahabatku dengan tanganku sendiri. Terus sahabat-sahabatku masuk ya 10-10. Udhulu ashron, masuk 10-10. Wah, 10 pertama masuk. Orang pertama ambil makan. Gimana? Udah kenyang belum? Belum, selalu ambil lagi deh. Ambil. Terus diambil orang pertama tuh Pak. Sampai orang pertama kenyang begak, udah. Kenyang, udah kenyang, udah begak. Ya udah. Orang kedua lanjut. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat sampai 10 orang pertama kenyang semua. 10 orang pertama, 10 orang kedua, 10 orang ketiga, 10 orang keempat sampai orang ke-3.000 semuanya kenyang. Allahu Akbar. Ketika udah beres semua, dibuka itu baskomnya, masih utuh roti yang tadi 3. Maka salah satu mukjizat Nabi adalah bisa menggandakan makanan. Mungkin kita mikir, kenapa enggak dari kemarin aja Rasulullah? Sampai kita kelaparan begini, kan tinggal digandain. Enggak begitu konteksnya bro. Ya enggak begitu. Rasul pengen ngetes siapa umatnya yang rela berlapar-lapar, bersusah-susah bersama beliau. Kan ketahuan tuh Pak ya, terseleksi siapa yang rela untuk berlapar-lapar. Kalau udah nggak ada harapan lagi, baru keluarin tuh ajian andalan, mukjizat, digandakan makanan. Gitu Pak. Jadi hikmahnya apa? Orang Islam tuh pertama doa, nggak cukup doa, kerja, ikhtiar. Habis ikhtiar baru nggak ada harapan, serahin sama Allah, tawakal, gitu ya. Doa, ikhtiar, udah nyerah, baru tawakal kepada Allah. Nabi pun demikian, nggak langsung tawakal. Udah tenang, tak gua gandain, nggak begitu. Nabi ngetes siapa yang mau susah, siapa yang mau lapar, supaya terseleksi sahabatnya. Makalah menjadi manusia-manusia pilihan waktu itu. Nggak langsung main gandain makanan tiap hari buat pabrik dong beliau. Enggak. Nabi kita itu menseleksi seorang pemimpin Pak. Nabi kita Pak, kalau beliau lapar, beliau paling lapar Pak, diganjal pakai 2 batu. Kalau pas kenyang, beliau kenyangnya paling terakhir, betul nggak?
Kenyangnya paling terakhir 3.000 udah kenyang duluan. Dia paling terakhir Pak Nabi kita Pak. Itulah pemimpin. Kalau rakyatnya susah, dia paling susah. Kalau rakyatnya kenyang, dia kenyangnya belakangan. Ada kayak begitu di sini? Kalau ada Pak di Indonesia, di Jawa Barat, di Banten, Bapak ada pemimpin kayak begitu, coblos umur hidup. Kalau ada. Ya, ada pemimpin Pak Sekmat ya. Kalau dia lapar, dia paling lapar. Masya Allah. Kalau dia kenyang, kenyangnya belakangan. Kenapa demikian Bu? Pemimpin tuh Bu, orang yang pertama ke surga kata Rasulullah. Ini bukan kata saya ya. Kata Rasul, ada 7 manusia pilihan yang akan Allah masukkan ke surga tanpa hisab. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia Pak yang ke surga ini Pak. Yang pertama siapa? Nomor 1, bukan ustaz, bukan kiai, bukan istri solehah, bukan. Yang pertama masuk surga itu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Surganya nomor 1. Kalau adil Pak, kalau korupsi siap-siap jadi keraknya neraka jahanam. Hati-hati. Maka para sahabat ketika ditunjuk jadi pemimpin, apa kata-kata pertamanya? Innalillahi. Istirja Pak. Sahabat kalau pas dilantik jadi khalifah, statement pertamanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berduka Pak. Kenapa? Tahu amanah pemimpin itu berat hisabnya. Dia benar, dia masuk surga nomor 1. Dia salah Pak, neraka paling bawah. Hati-hati para pemimpin. Maka para sahabat tuh Pak ngeri, nangis Pak. Abdurrahman bin Auf itu harusnya menjadi khalifah ketiga. Setelah Umar, bukan Utsman harusnya, tapi Abdurrahman bin Auf. Tapi kata Abdurrahman begini, para sahabatku, dibanding kalian memilihku menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah, mending ambil pisau nih, belati, tusukkan ke lehermu sampai aku mati. Mending gue mati dah dibanding menjadi seorang khalifah. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Baik ya, itu adalah bagaimana Nabi SAW menjadi seorang pemimpin yang mulia. Terakhir dari saya, Bapak Ibu, Nabi ternyata adalah orang yang sangat penuh empati, penuh sayang. Suatu ketika, ya, setiap pagi beliau ini suka sekali menyuapi seorang pengemis buta di pasar Yahudi, Pak. Ada seorang pengemis buta, ya, di pasar Yahudi, beliau suapi setiap hari. Tahu Bapak si pengemis ini siapa? Dia adalah pembenci Muhammad nomor 1. Maka yang keluar setiap hari adalah caci maki. Muhammad gila, Muhammad pendusta, Muhammad penyihir. Terus Pak maki-maki Nabi. Tapi Nabi tetap menyuapi dia makanan. Disuapi roti dengan sangat lembut. Sambil dia ngatain orang sedang nyuapin dia Pak. Kebayang ya? Bapak nyuapin orang yang sedang ngatain Bapak. Gimana Pak? Bisa Pak? Gampang. Ikat lah kita. Ini dia ngatain depan muka kita nyuapin. Allahu Akbar. Sampai suatu ketika nggak ada lagi yang nyuapin, karena Rasul meninggal. Si pengemis ini bingung, kok nggak ada yang nyuapin aku lagi. Kan nggak dia buta, dia nggak tahu kondisi. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu setelah Rasul meninggal berusaha untuk mengikuti apa yang Nabi lakukan, Pak. Ditanya Nabi suka ngapain sih, gimana kebiasaannya? Oh iya, Nabi itu sering setiap pagi suka nyuapin sang pengemis buta di tengah pasar itu, si pengemis Yahudi itu. Maka Abu Bakar ngedatangin tuh Pak si pengemis buta itu, yang sambil terus mencaci maki Muhammad, nggak berhenti. Muhammad gila, Muhammad penyihir, Muhammad tukang dusta. Abu Bakar kesel nggak Pak? Kesel. Orang yang dia cintai dicaci maki, tapi Nabi nyuapin. Duh, gimana ya? Yaudah dah, ambil roti, disuapin dengan agak kasar Pak, nggak lembut, karena kesel Pak. Untung nggak ditonjok aja gitu. Kamu siapa? Kata si pengemis itu. Aku orang yang biasa nyuapin kamu. Enggak. Orang yang biasa nyuapin aku itu lembut orangnya. Menyuapi aku dengan lembut, bahkan kadang rotinya dia haluskan dulu, disuapi kepadaku dengan sangat lembut. Kamu bukan orang yang biasa.
Abu Bakar nangis, Pak. Ya Allah, iya. Aku bukan orang yang biasa. Aku tidak bisa seperti beliau. Aku tidak bisa seperti beliau. Emang siapa beliau? Beliau itu orang yang setiap hari kamu caci maki. Kamu katai gila, kamu katai pendusta, kamu katai penyihir, tapi beliau menyuapi kamu tiap hari dengan kelembutan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nangis dua-duanya, Pak. Maka detik itu juga sang pengemis buta Yahudi itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kita berdakwah dengan akhlak yang mulia, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan. Maka begitu banyak orang terinspirasi dengan akhlak mulia beliau. Yuk teman-teman semua, jamaah sekalian, ikuti cara Nabi. Berakhlak mulia, penuh sayang, penuh empati kepada siapa saja, terutama kepada saudara-saudara. Dan hari ini banyak saudara kita di Gaza yang sedang mengalami penderitaan luar biasa, Pak. 60.000 orang meninggal dunia, Pak. Syahid 20.000 diantaranya anak-anak kita, seumur anak-anak kita. Bapak Ibu, jangan nanti dikira Anda akan selamat dengan lolos di pertanyaan, di mana warga Muslim Cirebon ketika saudara kalian dibantai di Gaza, di Palestina? Yuk, berikan kontribusi terbaik Anda. Setelah ini teman-teman dari lembaga Grow Up Unity akan naik ke atas menyiapkan souvenir atau apapun bagi jamaah sekalian yang berniat infak kembali secara komitmen. Ya, uangnya tidak hari ini, silahkan kapan saja, silahkan nanti masuk ke atas, naik ke atas, akan diberikan souvenir oleh teman-teman dari lembaga Grow Up Humanity. Pesan saya, yuk jangan lupakan Palestina. Alhamdulillah hari ini sudah gencatan senjata, Gaza akan kembali kita bangun. Kita coba mendistribusikan bantuan Bapak Ibu semua ke sana langsung. Kita bangunkan rumah sakit, kita bangunkan dapur umum, kita buatkan makanan, minuman dan sebagainya. Semoga apa ini menjadi hujah kita nanti di akhirat bahwa kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Demikian kajian singkat kita, ceramah singkat saya pada siang hari ini. Saya doakan Bapak Ibu semua diluaskan rezekinya, diberkahi keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kelak nanti kita bisa husnul khatimah dan semua masuk ke dalam jannah, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ilmi Firdaus. Semoga apa yang telah beliau sampaikan